Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan HUT Republik Indonesia ke-76. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan sejumlah poin penting diantaranya mengajak semua pihak bekerja sama mengatasi pandemi COVID-19. Alasan pemerintah mengubah-ubah kebijakan penanganan pandemi hingga apresiasi atas usulan MPR mengkaji pokok-pokok haluan negara. Presiden juga bicara soal kritik yang kerap dilontarkan kepada pemerintah. Untuk mengulas pidato kenegaraan Presiden, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan dua narasumber. Ada Dini Shanti Purwono, staf khusus Presiden bidang hukum. Selamat sore Mbak Dini. Oke, tampaknya kita belum bergabung dengan Mbak Dini Shanti Purwono dan ada Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat sore Mas Burhan. Sore Rifana. Oke, Mas Burhan, ada beberapa poin menarik dalam pidato kenegaraan soal kebijakan penanganan pandemi yang berubah-ubah. Pandemi mengajarkan kita mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, kombinasi antara kepentingan kesehatan dan juga ekonomi. Saya ke Mas Burhan terlebih dahulu, Mbak Dini sudah bergabung. Mas Burhan, apa pesan yang mencoba untuk disampaikan oleh Presiden soal mencari titik keseimbangan gas dan rem, kesehatan dan juga ekonomi begitu? Ya, pertama ini pidato kedua Presiden Republik Indonesia di masa pandemi. Jadi seharusnya memang harus ada peningkatan dibanding pidato kenegaraan yang pertama tahun lalu. Juga dilakukan di tengah pandemi. Dan kalau kita lihat ada beberapa pernyataan harus kita apresiasi. Pertama, pengakuan Presiden bahwa keselamatan warga adalah hukum tertinggi. Kemudian juga ada beberapa pernyataan terkait dengan upaya untuk memanfaatkan kesempatan di tengah pandemi untuk mencari terobosan terutama dalam upaya untuk mengubah hal-hal yang dianggap kurang tepat ketika kita menghadapi situasi normal. Nah, tetapi menurut saya ada beberapa hal yang patut untuk dikritisi. Pertama, pada saat mengatakan bahwa keselamatan warga adalah hukum tertinggi, seharusnya pada titik itu Presiden Jokowi menyampaikan berduka cita dan mungkin akan jauh lebih baik memohon maaf atas meninggalnya kurang lebih 120.000 warga negara Indonesia karena pandemi. Jadi bagaimanapun lepas dari usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tetap saja penting untuk mengakui hilangnya nyawa sebagai sebuah hal yang patut untuk disampaikan oleh Presiden sebagai kepala negara. Jadi pada titik itu menurut saya agak luput untuk menyampaikan permohonan maaf atas meninggalnya ratusan ribu warga negara Indonesia. Oke, Mbak Dini, pemerintah sebaiknya meminta maaf, menyampaikan ucapan duka cita atas banyaknya nyawa dari warga negara yang meninggal dunia akibat penanganan pandemi COVID-19. Itu tadi kritik dari Mas Burhan dan juga mungkin masukan dari berbagai macam elemen masyarakat. Tanggapan istana seperti apa? Tanggapan pemerintah seperti apa, Mbak Dini? Pemerintah sangat mengapresiasi Mbak Rifana dan kalau kita perhatikan sebetulnya di awal pidato Presiden juga menyebutkan betapa kita juga berduka kehilangan begitu banyak orang, baik masyarakat, kemudian juga nakes, dan kemudian di akhir pidato Presiden juga menyampaikan apresiasinya kepada beberapa pihak, termasuk kepada pahlawan yang berjuang di garda terdepan untuk menangani COVID ini. Dan kemudian Presiden juga menekankan bahwa kita harus terus berusaha jangan sampai pengorbanan para pahlawan ini. Jadi Presiden juga sebetulnya mengadres orang-orang ini gitu ya yang memang menjadi korban during pandemi sebagai pahlawan, Mbak Rifana. Ya, jadi kita harus terus berjuang jangan sampai pengorbanan para pahlawan ini jadi sia-sia. Oke, tapi tidak ada permintaan maaf dari pemerintah atas penanganan pandemi yang belum berjalan maksimal. Kenapa itu kemudian tidak disampaikan oleh Presiden Jokowi di pidato kenegaraan tadi, Mbak Dini? Sebetulnya kalau untuk permintaan maaf itu sudah pernah disampaikan dan kalau kita ingat belum lama Pak Luhut ya sebagai koordinator PPKM darurat juga menyampaikan permohonan maaf bahwa pemerintah bukannya tidak berusaha tapi memang mungkin masih bisa belum maksimal gitu karena memang satu hal kita patut apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah tapi memang kita mengakui bahwa ini masih jauh dari sempurna karena ini memang pertama kali
dan memang kita belum punya pengalaman kan untuk menghadapi situasi seperti ini. Begitu Mbak Rifana. Oke, Mas Burhan, Presiden tadi selain menyinggung soal penanganan pandemi, ada yang menarik kalau kita bedah semua waktunya tidak akan cukup, tapi saya sudah memilah-milah beberapa poin yang menarik selain penanganan pandemi. Tadi Presiden juga menyinggung soal kritik yang membangun itu sangat penting. Presiden menyadari banyak kritikan kepada pemerintah, terutama dalam hal yang belum terselesaikan. Tapi Mas Burhan, kalau kita lihat selama ini banyak kritikan yang ditanggapi dengan berlebihan seperti mural, kemudian kritik di media sosial, dan juga aksi demonstrasi. Bagaimana Anda memotret pernyataan Presiden tadi di pidato kenegaraan dengan realita yang ada di lapangan? Mas Burhan. Ya, memang ada gap antara sikap Presiden yang sangat demokratis, beliau sangat generous ya dalam pengertian tidak tipis kupingnya, begitu terbuka untuk menerima kritik. Dan saya kira banyak sekali, bukan hanya kritik, bahkan pada taraf pembinaan. Cuma aparat di bawah itu seringkali terlalu baper dalam menafsirkan sikap Presiden yang menurut saya cukup terbuka ya. Jadi misalnya soal mural, menurut saya itu terlalu remeh-temeh. Justru malah memperbesar isu tersebut. Awalnya orang tidak tahu bahwa ada mural bergambar orang yang dianggap mirip Pak Jokowi 404 not found ya. Tetapi gara-gara sikap aparat yang terlalu baperan dan sensitif, justru malah menjadi tahu masyarakat. Gitu. Dan ini contoh kecil dari sekian banyak hal yang kita lihat selama 2 tahun terakhir, di mana indeks demokrasi kita turun anjlok menurut Freedom House, menurut The Economist Intelligence Unit, turun selama 20 tahun terakhir, paling rendah selama 20 tahun terakhir. Jadi ini harus segera disikapi oleh pemerintah, karena bagaimanapun Presiden kita itu lahir melalui reformasi, dan sayang sekali kalau kemudian beberapa sikap aparat pemerintah malah menurunkan atau mengurangi citra demokratis yang selama ini coba ditampilkan oleh Presiden Jokowi. Oke, Mas Burhan, sebetulnya ketika Presiden menyampaikan bahwa pemerintah ataupun Presiden menerima kritik begitu, artinya apakah ingin memberikan pesan kepada anak buahnya di bawah bahwa saya baik-baik saja ketika menerima kritik sehingga tidak perlu ditanggapi terlalu berlebihan oleh aparat di bawah, begitu Mas Burhan? Ya, seharusnya ketika pernyataan itu disampaikan oleh Presiden, maka audiens atau target pertama adalah aparat pemerintah sendiri. Karena selama ini yang menurut saya sensitif dan baperan adalah aparat pemerintah sendiri. Entah itu aparat polisi atau para pendukungnya. Jadi menurut saya kedua pihak ini yang harus mampu menerjemahkan sikap Presiden yang terbuka terhadap kritik. Ya. Jadi dalam konteks sekarang memang tidak lagi saatnya buat pemerintah untuk terlalu tipis kupingnya. Karena bagaimanapun masyarakat juga ikut ingin berpartisipasi, dan karenanya iklim keterbukaan dan sikap mau menerima kritik itu menjadi landasan yang seharusnya dipegang oleh siapapun yang berada di dalam negara. Oke, Mbak Dini, apakah betul bahwa sebetulnya Presiden tidak tipis kuping menerima kritik dengan terbuka, dan apa yang tadi disampaikan soal kritik ini diterima oleh pemerintah ini sebetulnya diadres kepada aparat pemerintah yang ada di bawah struktur Presiden itu sendiri, Mbak Dini? Untuk isu ini saya setuju ya dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan gitu. Kalau Presiden sendiri memang tidak tipis kuping gitu. Bahkan beliau lebih senang kalau ada keramaian, kegaduhan dalam arti positif gitu. Kalau tenang-tenang aja tidak ada kritik, beliau sempat gitu kan menyatakan, dan saya dengar sendiri ini kenapa kok diem-diem aja gitu. Kita butuh kritik nih dalam menjalankan negara ini gitu. Jadi kalau kita lihat seperti pada saat kemarin respon Presiden santai aja kan, pada saat ada kritik dari BEM UI ya kan, King of Lip Service, beliau santai saja gitu. Bahkan beliau bilang silahkan disampaikan kritik sepanjang itu memang sifatnya konstruktif dan disampaikan dengan sopan dan sesuai dengan aturan yang ada. Begitu, Mbak. Oke, Mbak Dini, artinya tadi pernyataan Presiden bukan lips of service ya, karena banyak kemudian yang berpikir selama ini apa yang disampaikan oleh Presiden di depan dan tindakan yang di belakang itu bertolak belakang, begitu Mbak? Iya, memang sebetulnya seperti tadi Mas Burhan sampaikan, saya setuju itu bahwa memang sepertinya ada gap, tapi mungkin ini kan memang bagian dari dinamika ya Mbak ya. Begitu banyak yang harus dikonsolidasi
diperhatikan dan dikoordinasikan gitu. Dan juga mungkin memang ini masalah koordinasi yang menjadi salah satu agenda juga dari presiden untuk ke depan, bahwa itu masalah koordinasi itu antara atas dan bawah, pusat dan daerah itu memang harus diperbaiki dan direformasi, karena ini memang salah satu kendala, termasuk juga koordinasi dengan aparat penegak hukum, bahwa memang ini membutuhkan waktu ya untuk membuat semuanya itu memiliki persepsi yang sama dan be on the same page. Oke, selain soal kritik, kemudian penanganan pandemi, tadi kita juga menarik sekali ada poin penting yang disampaikan oleh Presiden menyambut apa yang disampaikan oleh Ketua MPR. Yang menarik soal mengapresiasi, Presiden mengapresiasi agenda MPR mengkaji substansi pokok-pokok haluan negara. Mbak Dini, apakah Presiden artinya sudah memberi lampu hijau atas amandemen Konstitusi UUD 1945 untuk memuluskan PPHN, Mbak Dini? Presiden tentunya akan mengambil langkah, komitmen presiden tetap ya Mbak, dia tidak akan mengambil posisi yang inkonstitusional, yang tidak melanggar konstitusi. Jadi saya rasa apresiasi presiden kepada ketua MPR itu diartikan positif, bahwa memang dalam kita hidup berbangsa dan bernegara, kita harus selalu berevolusi, melakukan perbaikan gitu. Selama perbaikan itu adalah untuk hal yang baik, ya maka harus kita dukung gitu. Terkait tadi masalah permintaan maaf, mungkin tidak perlu, maksudnya tidak disampaikan secara eksplisit oleh Presiden di pidato, tapi itu dijawab dengan kerja di lapangan dan dengan penyempurnaan mekanisme sistem yang ada gitu Mbak. Oke, Mas Burhan, menurut Mbak Dini, Presiden tidak mungkin mengambil langkah inkonstitusional begitu ya, akan tetap berada di koridor konstitusi, hanya memberikan apresiasi atas apa yang diusulkan oleh MPR. Tapi sebelumnya pidato Ketua MPR ini menyinggung soal perlunya adanya amandemen terbatas, menambah kewenangan MPR, menetapkan PPHN. Dan sebelumnya, sebelum pembacaan pidato kenegaraan, sudah ada pertemuan tertutup antara Presiden dengan pimpinan MPR yang membahas spesifik soal amandemen terbatas dan juga PPHN. Bisa diartikan telah tercapai kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, Mas Burhan? Iya, memang tidak salah kalau publik menganggap ada semacam kesepakatan diam-diam antara pimpinan MPR dengan Presiden. Dan terus terang pernyataan Presiden dalam pidato tadi ketika menanggapi atau merespon apa yang disampaikan oleh Ketua MPR, Bambang Susatyo, itu agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Presiden 5 Agustus tahun 2019. Pada saat itu Presiden mengatakan bahwa amandemen terkait dengan GBHN tidak diperlukan lagi, karena menurut Presiden Jokowi, GBHN dianggap tidak ada dengan perkembangan zaman. Jadi beliau mengatakan yang dibutuhkan adalah kebijakan yang responsif dalam bentuk RPJMN. Nah, sepertinya ada perubahan sikap dalam pernyataan pidato tadi. Terlihat Presiden Jokowi lebih lunak terkait dengan inisiasi elit-elit partai, terutama mereka yang bergabung di MPR dalam upaya untuk mengamandemen, terutama munculnya GBHN. Nah, ini ada beberapa pernyataan, ada hal yang menurut saya perlu dikritisi. Pertama, PPHN yang merupakan mungkin nama lain dari GBHN, itu sebenarnya merujuk pada pengalaman Uni Soviet. Jadi zaman Pak Harto dulu ada keinginan untuk menciptakan negara yang terlalu intrusif, yang terlalu totalitarian, dan Uni Soviet dan Cina itu adalah negara yang dianggap punya kebijakan yang sangat detail terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh pimpinan eksekutif. Dan ini implikasinya berat, Rifana. Pertama, apakah dengan kembalinya PPHN, kalau misalnya amandemen kelima itu jadi dilakukan, berarti MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Karena MPR dianggap berhak untuk menetapkan PPHN. Yang kedua, siapa yang berhak menetapkan bahwa Presiden dianggap melanggar atau tidak melanggar PPHN? Jika Presiden dianggap tidak melaksanakan keputusan PPHN. Dan apa implikasinya? Apakah kemudian dianggap tidak bertanggung jawab pada MPR dan karenanya bisa di-impeach? Dan apa implikasinya dalam sistem presidensial? Bagaimanapun Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Jadi banyak hal yang saya tidak diperlukan mengapa kita harus memasukkan kembali agenda amandemen terkait dengan PPHN, apalagi kalau kemudian muncul spekulasi terkait dengan membuka kotak Pandora. Karena siapa tahu ketika amandemen itu dilakukan justru muncul inisiasi-inisiasi lain terkait dengan perubahan undang-undang dasar yang malah
mencederai reformasi. Oke, Mbak Dini, ada perubahan sikap presiden yang lebih lunak. Kemungkinan sudah ada lobby dari para elit dan ada perubahan sikap juga yang ditunjukkan pada bulan Agustus dengan yang tadi disampaikan pada saat pidato kenegaraan. Apakah itu memang betul bahwa presiden sudah berubah sikap, sudah mulai bisa dilobi oleh pimpinan elit untuk mau menerima usulan MPR soal amandemen terbatas UUD 45 ini, Mbak Dini? Saya rasa kalau kita kenal Pak Jokowi gitu ya, Presiden Jokowi, beliau kan memang selalu kan tidak pernah menunjukkan sikap yang kontroversial gitu Mbak ya. Okay. Jadi mungkin itu juga bagian dari salah satu kita berbangsa bernegara gitu kan, memberikan apresiasi kepada MPR gitu. Tapi saya rasa untuk substansinya sendiri belum putus gitu. Tapi yang kita yakini adalah seperti tadi Mas Burhan sampaikan bahwa Presiden berulang kali mengatakan saya ini produk pemilihan langsung rakyat gitu. Saya tidak akan mungkin mengkhianati kepercayaan itu. Saya tidak akan mungkin mengkhianati demokrasi. Jadi berulang kali dan bahkan waktu itu sempat juga di Presiden memberikan press release gitu kan dalam bentuk video menyatakan itu berulang kali bahwa apapun itu beliau tidak akan melanggar konstitusi, tidak akan mencederai semangat reformasi dan juga tidak akan mengambil langkah-langkah inkonstitusional itu, Mbak. Oke, artinya Presiden nantinya tidak akan setuju ya dengan adanya amandemen terbatas. Saya perlu kepastian pernyataan dari Mbak Dini sebagai perwakilan dari Presiden dan juga Istana. Sepanjang kalau nanti itu akan dianggap inkonstitusional, pasti Presiden tidak akan setuju, Mbak. Posisinya seperti itu. Oke, Mas Burhan, kalau kita lihat tadi menurut Mbak Dini, sepanjang itu inkonstitusional, Presiden tidak akan setuju. Tapi kalau melihat tadi apresiasi yang diberikan, apakah menurut Anda akan mulus prosesnya di DPR? Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi di MPR, MPR kan terdiri dari 2 kamar ya. Pertama DPR, kedua DPD. Nah, kalau kita lihat konstelasi politik yang terjadi sekarang, itu praktis kita tahu PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar DPR, itu yang paling setuju untuk mengusulkan amandemen terbatas terkait dengan PPHN. Nah, ketua MPR sendiri berasal dari Golkar, tapi kita tahu fraksi Golkar sebenarnya tidak setuju terkait dengan amandemen kelima. Tetapi ketua MPR kan memberi iming-iming terkait dengan ibu kota baru. Jadi ada semacam sustainabilitas atau keberlanjutan Presiden dengan adanya PPHN dan mungkin saja iming-iming ini memberi semacam cara atau kesempatan buat Presiden untuk memikir ulang sikapnya yang lama. Meskipun menurut saya memang per se tidak melanggar konstitusi loh ya. Amandemen itu kan ada dalam undang-undang dasar. Asalkan disetujui secara politis tidak ada unsur pelanggaran terhadap konstitusi. Tapi bisa menjadi kuda Troya buat kepentingan yang lain. Misalnya terkait dengan perubahan sistem pemilihan langsung ke MPR. Kedua, terkait dengan penghilangan masa jabatan presiden. 2 periode menjadi 3 periode atau perpanjangan sampai 2027 dengan alasan krisis. Bisa itu menumpang amandemen yang awalnya ditujukan untuk PPHN saja, tetapi bisa jadi konstelasi politik di MPR itu mengubah yang awalnya amandemen terbatas menjadi amandemen yang tidak terbatas. Baik. Kita tunggu nanti bagaimana apakah kotak Pandora akan terbuka dengan mulusnya ataupun usulan MPR untuk mengamandemen UUD 1945 dan menambah kewenangan MPR menetapkan PPHN. Apakah kemudian sikap Presiden Jokowi akan berubah atau tidak? Nanti kita akan tanya lagi kepada Mbak Dini dan juga kepada perwakilan dari Istana. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan juga Mbak Dini Santi Purwono, staf khusus Presiden bidang hukum. Sehat selalu Mbak Dini dan juga Mas Burhan.